Kembali lagi bersama kami. Masih semangat untuk mengikuti MPLS kali ini? Masih dong. Di materi kali ini ada apa sih, Kak? Jadi, di materi MPLS kali ini kita akan mendapatkan sedikit informasi dan tips dari guru BK tersayang kita dengan tema tips agar PJJ lebih mengasihkan. Wah, kalian penasaran dengan videonya? Yuk kita tonton videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Ibu mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru. Selamat datang di SMA Negeri Kutasari yang memiliki visi disiplin berbudi dan berprestasi dan berwawasan lingkungan. Selamat datang di sekolahan kalian yang tercinta. Semoga di SMA Negeri Kutasari prestasi kalian akan semakin meningkat dan bisa mengantarkan kalian kepada cita-cita yang akan kalian raih. Sebelum Ibu memberikan materi pada hari ini, perkenalkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Feni Martinawati. Ibu adalah seorang guru BK yang insya Allah pada tahun ini akan memegang BK kelas 10 dan kelas 11. Untuk MPLS pada hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang PJJ yang menyenangkan. Hampir 1 tahun lebih pandemi COVID ada di sekitar kita. Belum ada yang tahu kapan pandemi COVID ini akan segera selesai. Hal yang jelas yang harus kita lakukan adalah tetap menjaga kebersihan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia, terutama salah satunya adalah yang terkena imbasnya adalah pada dunia pendidikan. Ya, di saat kita bersiap belajar untuk kegiatan pembelajaran di abad ke-21, pandemi COVID-19 langsung memaksa kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jauh atau kita kenal dengan PJJ. Memaksa kita untuk melek teknologi, memaksa kita untuk mengenal dunia maya, dan memaksa kita untuk terus belajar dan berinovasi agar kita dapat terus bertahan dan berdamai dengan COVID-19 sehingga pandemi COVID-19 akan segera selesai. Sehingga kita melaksanakan PJJ dengan hati yang ikhlas, gembira, dan tidak ada unsur paksaan sama sekali. Kalian sebagai pelajar generasi penerus bangsa harus terus belajar menyiapkan diri menghadapi tantangan setelah lulus agar bersaing dengan yang lain sehingga dapat mewujudkan cita-cita kalian. Nah, oleh karena itu, selama PJJ berlangsung, Ibu harapkan kalian dapat mengikuti dengan baik dan menjadikan PJJ adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Anak-anakku semua, hari ini Ibu akan memberikan tips bagaimana cara agar PJJ lebih mengasihkan sehingga kalian bisa lebih fokus dan konsentrasi dan bahagia dalam mengikuti PJJ. Untuk tips yang pertama adalah tentukan target belajar. Dengan menentukan target sehingga kita merasa bahwa PJJ adalah bukan suatu keterpaksaan tetapi merupakan suatu kebutuhan kita. Anak-anakku, nahkoda yang hebat tidak tumbuh di laut yang tenang, tetapi tumbuh di laut yang penuh ombak dan badai. Dan yang jelas target belajar kita akan tercapai sehingga apa yang kalian cita-citakan akan terwujud. Yang kedua adalah rumah sebagai sekolah. Nah, selama PJJ belajar biasanya kita di sekolah. Nah, untuk kali ini kita berpindah ke rumah. Jadi jangan berpikir bahwa belajar di rumah itu libur. Jadi
tanamkan dalam diri pikiran kita bahwa belajar itu adalah wajib. Dimanapun, kapanpun, kita harus tetap asik dalam belajar. Nah, selayaknya belajar di sekolah, belajar di rumah pun harus kita persiapkan dengan baik. Jadi kita tidak asal-asalan. Jadi sebelum saat pembelajaran PJJ dimulai, lakukanlah seperti kebiasaan-kebiasaan kita pada saat pembelajaran tatap muka. Misalnya kita langsung pagi, mandi pagi, terus kita mempersiapkan untuk buku-bukunya, terus jangan lupa juga sarapan ya, sehingga seperti sekolah pada umumnya saat tatap muka. Tetapi perbedaannya hanya tempatnya saja, yaitu ada di rumah. Dengan demikian kita mengikuti PJJ dengan semangat. Untuk tips yang ketiga adalah tempat belajar. Nah, ketika belajar di sekolah biasanya kita duduk di bangku kelas ya. Agar PJJ di rumah tetap menyenangkan seperti di sekolah, jadi kita perlu menyiapkan tempat khusus di rumah. Jadi tidak harus satu tempat saja, jadi tergantung dari tempat-tempat yang kalian senangi di sudut-sudut rumah. Bisa di teras, bisa di ruang tengah, atau bisa di taman rumah. Jadi terserah kita, kira-kira tempat itu yang membuat kita nyaman. Nah, hindari juga adalah tempat-tempat yang kira-kira akan membuat konsentrasi belajar kita terganggu. Contohnya misalnya di sofa, terus di atas kasur, yang akhirnya membuat kita menjadi malas-malasan ya, rebahan, akhirnya tertidur di situ. Untuk selanjutnya adalah tips yang keempat, yaitu jadwal pelajaran. Ya, sekolah tentunya sudah memberikan jadwal pelajaran yang akan kalian ikuti dalam pelaksanaan PJJ. Kenapa sih harus dibuat jadwal pelajaran? Ya, supaya dalam mengikuti pembelajaran kita akan lebih tertib dan teratur. Nah, PJJ akan terasa sangat menyenangkan apabila kita mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal pelajaran. Jadi diikuti dengan baik setiap jam-jam pembelajaran setiap harinya. Ya, jangan sampai kita terlambat masuk ya, jangan sampai kita tidak mengerjakan tugas ya. Dengan mengikuti jadwal-jadwal sehingga lebih tertib ya. Apabila ada materi pada saat itu, kita harus segera mencatat ataupun merangkumnya, ataupun tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada saat itu pun kita langsung mengerjakannya, sehingga kita tidak ada kendala lain pada saat kita akan menjelang ujian, yaitu ditagih tugas-tugas oleh Bapak Ibu guru ya. Dengan kita mengikuti secara teratur, itu akan meringankan kita, memudahkan kita, dan akan tetap membuat konsentrasi belajar kita lebih konsentrasi, dan tentunya pembelajaran PJJ akan tetap menyenangkan. Untuk selanjutnya adalah belajar dengan teman. Nah, hal ini adalah apabila pada saat kita melaksanakan PJJ kita tidak bisa sendiri, kita bisa mengajak teman, mungkin dengan teman-teman yang terdekat dengan rumah kita, bisa dengan 2 ataupun 3 teman kita ajak sekaligus untuk mengikuti PJJ bersama. Belajar dengan teman dapat membantu kalian untuk berbagi pengetahuan bersama dalam melaksanakan tugas ya, sehingga kita dapat bertukar pikiran dan bisa melaksanakan tugas dengan cepat. Juga dapat berdiskusi dengan teman dengan materi-materi yang diberikan oleh Bapak Guru, sehingga memudahkan kita untuk mencerna materi yang baru saja diberikan. Untuk selanjutnya adalah lakukan aktivitas fisik ya, atau olahraga ringan. Misalnya pada saat istirahat kita bisa menggerakkan badan ya, sehingga kita akan lebih relaksasi. Jadi tidak harus monoton duduk di tempat itu saja, tetapi bisa kita misalnya berjalan ke sana atau menggerakkan ataupun senam sedikit, sehingga kita akan lebih segar. Dengan demikian, pembelajaran PJJ bukan sesuatu hal yang menegangkan, tetapi merupakan sesuatu yang mengasihkan.
Untuk selanjutnya adalah aplikasi belajar. Nah, di dalam PJJ tentunya sudah ditentukan aplikasi dalam pembelajaran yang kita lakukan. Nah, di sini apabila kalian menemui kendala ataupun masalah dalam penggunaan aplikasi ini, silahkan kalian untuk segera menghubungi wali kelas ataupun guru mapel sehingga kalian tidak mengalami kendala. Dalam penggunaan aplikasi ini kita harus lebih akrab lagi di dalam penggunaannya sehingga kita tidak menemukan kendala di dalam mengikuti kegiatan PJJ. Komunikasikanlah hal-hal yang kalian tidak ketahui ataupun kalian menghadapi rintangan di dalam menggunakan aplikasi tersebut sehingga tidak merugikan diri kita. Apalagi kalau seandainya ketidaktahuan kita sehingga menyebabkan kerugian pada kita. Misalnya dianggap kita tidak mengikuti pembelajaran pada hari itu atau kita dihitung alfa. Nah, ini akan merugikan diri kita. Jadi hal ini jangan sampai terjadi. Ya, seperti yang Ibu sampaikan, segera komunikasikan dengan guru kalian. Dan untuk tips yang terakhir adalah berdoa dan tetap semangat. Agar PJJ menyenangkan, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pada saat kita mengikuti PJJ diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga kita akan diberikan kemudahan-kemudahan selalu oleh Allah dan bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Semangat dalam belajar, semangat dalam berkarya, semangat dalam melakukan hal-hal yang positif. Kita bisa jika kita mau. Lakukan terus hal-hal yang positif, insya Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita dan masa depan kita. Dunia kita dalam perubahan dan kita harus siap dengan perubahan tersebut. Kesiapan dan kesempatan sama dengan nasib baik. Ibu berharap kalian bisa melaksanakan kegiatan PJJ dengan baik. PJJ menyenangkan ada di tangan kalian. Lakukan sesuatu itu dengan ikhlas sehingga tidak menjadikan suatu beban terhadap kita. Kita berpikirlah bahwasannya dengan mengikuti PJJ saya akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri saya dan insya Allah untuk masa depan saya. Sukses selalu, mudah-mudahan anak-anakku akan semakin baik prestasinya dan akan tercapai semua keinginan dan cita-cita kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay! Semoga video tadi bermanfaat ya untuk teman-teman dalam menjalani